Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Triana. Kita masih belajar tajwid dari kitab Tuhfatul Atfal. Kali ini kita akan belajar tentang lam ta'rif dan lam fi'il ya. Tapi dalam video ini kita menjelaskan dulu nih tentang lam ta'rif atau yang biasa disebut al ta'rif, yaitu alif lam atau al yang biasa ada di depan kalimat isim. Tapi kalimat isimnya bukan yang isyarah, bukan juga yang alam ya. Nah, hukum membacanya sendiri itu nanti ada dua. Nah, ini dia contohnya seperti wasyamsi, wal qamari, wan nahari itu ya. Kalau kalian lihat ada alif lamnya di depan ya. Semuanya ada alif lamnya. Alif lam, kemudian ada shin, alif lam ada qaf, dan alif lam kemudian ada nun. Itulah yang namanya lam ta'rif atau al ta'rif. Nah, yang perlu dihati-hati atau diingat adalah hukum membaca lam ta'rif ini ada dua. Tadi seperti yang Bu Tena bilang. Yang pertama nama hukumnya idhar qamariyah. Yang kedua ada juga yang disebut idgham syamsiyah. Nah, sekarang apa sih idhar qamariyah itu? Yaitu apabila ada alif lam atau al bertemu dengan huruf 14. Ya, salah satu huruf 14. Huruf 14 itu semuanya dirangkai dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf'aqimah. Nah, ketika nanti kalian mendapati dalam Al-Quran ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf 14 tadi, maka hukumnya adalah idhar qamariyah. Nah, perlu diingat ya hurufnya tadi yang ada 14. Maka nanti cara bacanya seperti apa? Cara bacanya adalah lamnya nanti harus dibaca jelas. Alif lamnya dibaca jelas. Ini dia contohnya, misalnya allamal insan tuh. Al insan ada alif lam, ada alnya, baru i. Nah, itulah namanya alif lam ta'rif, hukumnya idhar qamariyah. Lamnya kita baca allamal tuh, kedengeran kan lam sukunnya? Sama juga dengan bil qalam, sama ya, ada bil kemudian ada qaf. Nah, lamnya disukun di situ dibaca jelas. Itulah namanya idhar qamariyah. Baiklah, sekarang kita jelaskan yang idgham syamsiyah, hukum lam ta'rif yang kedua. Apa ya idgham syamsiyah itu? Jadi idgham syamsiyah adalah kalau ada al bertemu dengan huruf 14 selain huruf 14 yang tadi ya, maka nanti hukumnya adalah idgham syamsiyah. Ini dia hurufnya: ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, dan nun. Ya, semuanya ada 14. Bagaimana cara membacanya? Kalau idgham syamsiyah lamnya tidak dibaca, tapi kita langsung masuk membaca ke huruf yang berikutnya. Ini contohnya, ada alif lam, setelah itu ada zal. Maka cara bacanya wadzariyati. Gak boleh wal zariyati. Lamnya harus langsung masuk nih, wa-nya masuk ke zal. Ya, lamnya tidak boleh dibaca dengan jelas. Selanjutnya ada lagi di surat Asy-Syams, misalnya wasyamsi, itu ada alif lam lagi bertemu shin. Sama nih, alif lamnya hukumnya idgham syamsiyah. Jadi nggak boleh dibaca wal syamsi, harus masuk langsung ke shin. Wasyamsi. Ya, begitu, jadi langsung masuk ke shin. Itu namanya idgham syamsiyah. Jadi begitulah penjelasan tentang idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Nah, biar kalian lebih paham, Bu Trana akan kasih tahu nih perbedaannya gimana sih, cara mudahnya membedakan. Ini dia. Kalau kita bertemu di ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya alhamdu, kalian perhatikan lamnya ada tanda sukunnya ya. Itu artinya dia dibaca dengan jelas. Alhamdu, walhamdu. Berarti ingat-ingat kalau jelas namanya idhar qamariyah. Nah, kalau misalnya contohnya seperti wadzariyati,
wadza. Tuh, lamnya nggak dibaca jelas ya, nggak ada suaranya, tapi langsung masuk ke dal, tandanya ada tasydid dia tuh. Ada tasydidnya, berarti namanya idgham syamsiyah. Ya, diingat-ingat betul-betul perbedaannya. Semoga kalian bisa memahami bab ini. Kita berjumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau kita belajar online. Ila liqa.